Film diawali dengan seorang pemuda misterius sedang berusaha keluar dari dalam pembuangan. Di sisi lain, ada sebuah mobil melintas, dan tiba-tiba mobil mereka mengalami pecah ban dan menabrak pembatas jembatan. Tak berapa lama, datanglah mobil derek yang tanpa banyak cincong langsung ingin membawa mobil yang dikendarai sepasang kekasih itu. Sang pria bertanya ke sopir mobil derek yang bernama Junggul dari mana dia tahu kalau dia sedang mengalami pecah ban. Junggul pun beralasan kalau ia hanya kebetulan lewat. Padahal sih sebenarnya dia sudah memasang barisan kawat supaya dapat pelanggan untuk bengkel miliknya. Sementara pemuda yang di awal film tadi berhasil keluar dari pembuangan, dan film pun dimulai. Film berlanjut dengan pria pemilik mobil yang terkejut melihat tagihan dari Junggul yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Di sini, Junggul mempunyai istri yang pelit, jutek, dan galak bernama Namju. Di saat pemilik tak ingin membayar tagihan itu, tiba-tiba adik Junggul yang bernama Haegyul keluar dari dalam gudang sambil membawa skop. Lalu Junggul pun berbicara seolah-olah adiknya telah membunuh dan ingin mengubur korbannya. Dan hal itu membuat pemilik mobil takut dan terpaksa membayar tagihan itu. Padahal kenyataannya, Haegyul hanya ingin mengubur kelincinya yang mati. Beralih dengan pemuda misterius yang sudah berada di pedesaan, dan di sana ia berhadapan dengan anjing. Terlihat kalau mereka berdua saling menyerang dan ingin menyerang satu sama lain. Dan tiba-tiba, di sisi lain, ada seorang kakek-kakek bernama Mandu yang juga ayah dari Junggul. Terlihat di sini kalau dia sedang sibuk main gaple bareng teman-teman sebayanya. Tiba-tiba Manduk dibuat naik pitam dengan suara gonggongan anjing dan berniat untuk mengusirnya. Selanjutnya, Manduk masuk ke toilet untuk memeriksa apa yang sedang dikejar oleh anjing itu. Dan benar saja, ia menemukan pemuda misterius dan segera menyuruhnya untuk pergi dari sana. Namun pemuda itu marah dan menggigitnya. Alhasil, Manduk mendapatkan satu bekas gigitan di kepala. Sementara Haegyul yang baru saja selesai mengubur kelincinya melihat pemuda itu berlari kencang, dan secara spontan ia pun mengeluarkan jurus andalan. Setelahnya, Haegyul melihat anjing mengarah ke mereka, yang kemudian membuat mereka berdua berlari tanpa arah untuk menghindari anjing itu. Di tengah pelarian, ia bertemu kakaknya bernama Minggul yang baru saja pulang dari kota. Di sini, Minggul pun ikut berlari walaupun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak berapa lama, datanglah Junggul menyelamatkan mereka dengan mobilnya. Manduk pulang ke rumah dengan diantar ambulan dalam keadaan kepala diperban. Petugas ambulan mengatakan kalau Manduk sudah digigit anjing. Dengan tegas, Manduk berkata kalau bukan anjing yang menggigitnya, dan ia bersumpah akan menggigit kembali pemuda itu. Di malam harinya, Manduk sedang bersantai di dalam camper van miliknya sambil membayangkan rencananya untuk pergi ke Hawaii. Sementara Haegyul sedang mengingat ibunya yang sudah meninggal setelah melahirkan dirinya. Tak berapa lama, ia mendengar suara mencurigakan dari dalam gudang dan bergegas memeriksanya. Di dalam sana, Haegyul dan ayahnya melihat pemuda itu sedang memakan kubis secara lahap. Tentu saja Manduk yang sudah menyimpan dendam berusaha menyerang pemuda itu. Tak menunggu lama, Haegyul berlari ke dalam rumah untuk memanggil Junggul. Dan ketika kembali ke gudang, ia pun langsung menendang pemuda itu. Akibat tendangan super dari Junggul, tubuh pemuda itu pun tertusuk besi. Dan tak berapa lama, pemuda itu kembali sadar untuk menyerang mereka. Alhasil, mereka pun berlari terbirit-birit dan mengurung pemuda itu di dalam gudang. Karena penasaran, mereka pun mencari tahu siapa sebenarnya pemuda itu. Lalu mereka melihat potongan film Train to Busan, dan mereka meyakini kalau pemuda itu adalah seorang zombie. Tapi di saat itu juga, Minggul mulai menjauh dan memperingatkan saudara-saudaranya kalau ayahnya sudah digigit pemuda itu,
dan akan tertular. Alhasil, ini yang terjadi. Dengan terpaksa, mereka pun mengurung Manduk di dalam van. Esok harinya, Min-gul mulai mencari tahu tentang zombie. Dan setelahnya, ia mulai menjelaskan ke saudara-saudaranya kalau ayah mereka sudah tertular dan akan berubah menjadi zombie dalam waktu dekat. Bahkan, ia berkesimpulan kalau mereka harus membunuh ayah mereka. Tentu saja, Jun-gul yang anak pertama menganggap kalau Min-gul sudah gila dan durhaka. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Manduk datang dan bermaksud ingin sarapan. Namun, ini yang dia dapat. Haegyul masuk ke dalam gudang untuk melihat keadaan pemuda itu dan sedang sarapan kubis. Haegyul mencoba mengajak pemuda itu untuk berbicara. Namun sayang, sepertinya dia tidak mengerti apa-apa. Lalu, Haegyul pun memberikan pemuda itu sebuah nama, yaitu Zombie. Di sisi lain, Manduk sedang berada di toilet untuk buang air. Sementara teman-temannya terkesima ketika melihat perubahan Manduk yang tiba-tiba menjadi lebih muda. Karena dari itu, teman-temannya pun memohon supaya Manduk memberikan rahasianya agar mereka juga bisa kembali muda. Mengetahui hal itu, Manduk pun kembali ke dalam gudang untuk berterima kasih ke Zombie karena ia yakin kalau gigitan zombie lah yang membuatnya bisa berubah menjadi muda kembali. Tak berapa lama, Manduk berbicara dengan temannya yang rela membayar berapa saja jika Manduk memberitahu rahasianya. Dan tak disangka, Min-gul mendengar obrolan mereka. Ketika teman-teman Manduk datang, ternyata zombie sudah menghilang. Dan yang jelas, Min-gul sudah menculiknya dengan tujuan dia akan menggunakan zombie sebagai penelitian obat kuat. Namun di tengah perjalanan, ia dihentikan dua petugas polisi yang akhirnya menemukan keberadaan zombie dan mencurigai Min-gul sebagai penculik. Setelahnya, Min-gul pun ditahan di kantor polisi dan diinterogasi. Beberapa saat kemudian, semua keluarganya datang. Tapi anehnya, Min-gul lebih menganggap zombie sebagai anaknya dan bergegas membawa zombie untuk pulang ke rumah. Di malam harinya, Manduk menjelaskan ke anak-anaknya kalau gigitan zombie bisa membuatnya kembali muda. Dan karena dari itu, ia akan menggunakan zombie untuk menghasilkan uang agar ia bisa pergi ke Hawaii. Namun kemudian, mereka dikejutkan karena gigi zombie sudah menghilang. Di saat yang bersamaan, para orang tua mulai berdatangan untuk digigit zombie. Tak kehabisan akal, Manduk pun menggunakan gigi palsu milik salah satu orang tua di sana. Setelahnya, para orang tua mulai berbaris dan mengantri untuk digigit zombie. Di esok harinya, para orang tua berteriak kegirangan begitu mengetahui kalau gigitan zombie benar-benar bisa membuat mereka kembali muda. Bahkan, mereka mampu melakukan hal-hal yang sudah tidak mereka lakukan. Kabar itu pun mulai tersebar dan membuat beberapa bapak-bapak penasaran dan ingin pergi ke tempat Manduk. Di sisi lain, Namju dan yang lainnya dibuat terkejut ketika mengetahui kalau ayah mereka sudah pergi ke Hawaii dengan membawa semua uang tabungan mereka. Setelahnya, mereka pun dikejutkan dengan kumpulan bapak-bapak yang datang ke tempat mereka. Di sini, mereka mengira kalau akan diamuk massa. Namun, semua berubah ketika bapak-bapak berkata kalau mereka juga ingin digigit zombie. Sejak saat itu, bisnis zombie mereka pun mulai terkenal dan mendatangkan banyak pelanggan. Karena zombie bisa menghasilkan banyak uang untuk mereka, Jung-gul dan adik-adiknya mulai menganggap zombie bagian dari keluarga mereka. Bahkan, Haegyul mengajak zombie berjalan-jalan untuk memperbaiki dandanannya. Di malam harinya, Haegyul tak sengaja mendengar obrolan Min-gul dengan temannya dan sedang membahas zombie yang akan mereka jadikan bisnis. Di esok harinya, Haegyul membawa zombie ke sebuah tempat, lalu menyuruh zombie untuk pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali. Haegyul melakukan itu karena ia tidak mau zombie dimanfaatkan saudara-saudaranya hanya untuk menghasilkan uang.
Sementara Minggul yang bingung mencari zombie berhasil menemukannya di hutan itu. Setelahnya, Minggul sudah berada di stasiun dan berencana mengajak zombie ke Seoul. Di tempat lain, teman-teman Manduk yang sebelumnya sudah digigit zombie mulai bertingkah aneh dan saling menyerang satu sama lain. Begitu juga dengan Minggul yang mulai panik begitu melihat kalau orang-orang sudah berubah menjadi zombie. Karena dari itu, ia pun pergi dari sana dan meninggalkan zombie seorang diri di stasiun. Setelahnya, keadaan kota pun semakin kacau dengan orang-orang yang berubah menjadi zombie. Kembali ke tempat Jungul, dan terlihat kalau mereka bertemu dengan pria tua. Tapi mereka belum menyadari kalau pria tua itu sudah berubah menjadi zombie. Dan ketika pria itu mendekat, Namjoon langsung menghajarnya. Tak berapa lama, petugas polisi datang dan menuduh mereka telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap pria tua itu. Namun kemudian, polisi itu malah digigit pria tua itu. Di saat yang bersamaan, zombie-zombie yang lain mulai berdatangan ke arah mereka. Tentu saja, mereka pun bersembunyi dan sebisa mungkin menutup pintu dan jendela di rumah mereka. Selanjutnya, mereka membaca buku bertahan hidup yang sudah dibuat Minggul sebelumnya. Dan mereka menemukan cara menghindari gigitan zombie dengan menggunakan peralatan dapur. Sementara, Minggul masih berusaha keluar dari kepungan zombie. Dan sampai pada akhirnya, ia menemukan mobil yang kemudian digunakan untuk kembali pulang ke tempat Jungul. Hari pun berganti malam, dan secara tiba-tiba, para zombie berhasil meruntuhkan pertahanan Jungul. Tak menunggu lama, mereka langsung menyelamatkan diri dengan melewati jendela. Ketika berada di atas atap, mereka melihat kedatangan Minggul yang berniat menyelamatkan mereka. Namun bodohnya, Minggul malah menembakkan petasan ke arah zombie yang akhirnya membuat kebisingan dan para zombie yang lebih banyak pun datang ke tempat mereka. Kemudian, mereka terjebak di dalam gudang. Tak berapa lama, mereka punya rencana untuk pergi ke mobil derek dengan menyamar menjadi zombie dan melilitkan pakaian bekas zombie di tubuh mereka. Di sini, mereka terlihat seperti orang bodoh, tapi akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam mobil. Sialnya, ternyata mereka lupa membawa kunci mobil. Bahkan, mereka malah menyalakan lampu yang kemudian membuat para zombie tertarik dan mengepung mereka. Tak berapa lama, Haegul keluar sambil membawa pemotong rumput dan menantang para zombie. Tentu saja, Haegul tak mampu melawan mereka semua. Dan di saat ia sudah terpojok, tiba-tiba saja rupanya zombie kembali lagi dan berusaha menyelamatkan Haegul. Di saat ada kesempatan, Jungul berniat mengambil kunci mobil di dalam rumahnya. Tapi sayangnya, para zombie menyadari pergerakannya dan berusaha menyerang Jungul. Untungnya, ia berhasil masuk ke dalam dan mendapatkan kunci mobil yang langsung dia lemparkan ke Minggul. Sementara Haegul sudah berhasil masuk ke dalam kantor Van. Namun di sini, ia menjadi sedih ketika zombie menolak untuk ikut bersamanya. Di saat semua sudah di posisi masing-masing, Minggul langsung menancap gas mobilnya untuk pergi dari sana. Setelahnya, para zombie mulai menyerang zombie. Dan sampai pada akhirnya, zombie menyalakan korek api dan membuat pom bensin di sana meledak. Di esok paginya, mereka sudah sampai di jalan raya. Tak berapa lama, Minggul menghentikan mobilnya begitu mengetahui kalau Jungul mulai bertingkah seperti zombie. Di saat yang bersamaan, mereka melihat kemunculan ayah mereka dari balik terowongan. Tapi di sini mereka terkejut dan bertanya-tanya, kenapa ayah mereka baik-baik saja setelah digigit zombie? Lalu Minggul menyadari kalau ayahnya lah yang mampu menyembuhkan virus mematikan itu. 6 bulan kemudian,
Mingul dan keluarganya membuka praktek penyembuhan dengan menggunakan ayam mereka sebagai obat yang mengharuskan manduk menggigit para zombie. Lalu, film pun berakhir.